teringat nasihat Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Muzadi. Coba bagi kita yang biasa mengkhatamkan Al-Quran, mendawamkan membaca Al-Quran, di tengah-tengah Al-Quran ada satu kata yang ditandai, wal yatalattaf. Ini tengah-tengahnya Al-Quran. Tepat pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-19. Semua yang terbiasa mengkhatamkan Al-Quran tahu betul kalimat wal yatalattaf adalah tengah-tengahnya Al-Quran, yang dalam bahasa kitanya hendaklah ia bersikap lemah lembut. Ini menunjukkan bahwasanya inti sari ajaran Islam itu adalah kelembutan. Esensi ajaran Islam tersebut adalah kelemah lembutan. Maka sejatinya jika ada orang yang menampilkan Islam yang marah-marah, cara beragama yang horor, cara beragama yang menakut-nakuti, sama saja dia sudah mengkhianati ajaran Islam. Dan boleh jadi sebetulnya dia sedang memanipulasi Islam itu sendiri. Makanya hindari cara beragama yang pemberang, cara beragama yang marah-marah. Wajar jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah, jangan menakut-nakuti, jangan sangar. Walakal jannah, niscaya untukmu surga. Ingin saya tegaskan bahwasanya cara beragama yang pemberang, marah-marah, menakut-nakuti, ngancam-ngancam, gagah-gagahan, itu bukan keberanian, itu bukan kebenaran, tapi itu justru fitnah atas ajaran Islam itu sendiri. Dakwah Nabi itu dakwah yang santun. Dakwah Nabi itu dakwah yang merangkul, bukan yang memukul, bukan yang radikal. Saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, ngapa sih jadi orang Islam sangar banget? Jangan sangar-sangar, Pak. Ngakunya hijrah, tiba-tiba celananya cingkrang. Maaf yang cingkrang. Celana cingkrang, jidatnya nganti kapalan, tapi matanya mendelik, sangar. Bingung, ini Israel apa bukan ya kira-kira? Bingung. Islam itu jangan yang sangar, geh. Dakwah Nabi nggak kayak gitu. Pasti ada yang salah itu kalau kita bawa Islamnya sangar-sangar, pasti ada yang salah itu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Dikarenakan rahmat Allah Muhammad, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka semua. Tutur katamu enak didengar, sentuhanmu menyentuh hati dan kesadaran mereka. Walau kunta faddan ghalizul qalbi, seandainya engkau kasar, marah-marah, maki-maki, hatimu keras, lang faddu min haulik, niscaya mereka pasti akan kabur dari sekelilingmu. Itu dakwah Nabi, dakwah yang kasih sayang. Tadi kan di awal saya sudah sampaikan ya Pak, manusia itu ketika dia ada di titik terendah, merasa banyak dosa, disitulah dia akan menjadi orang yang mulia. Sebaliknya manusia ketika dia merasa ada di titik tertinggi, merasa hebat dan paling suci, disitulah dia akan menjadi manusia yang paling hina di hadapan Allah Ta'ala. Makanya di Quran disebutkan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah merasa suci dengan diri kalian sendiri. Dialah Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Jadi orang Islam itu jangan sok suci. Setuju gak kira-kira? Jangan. Kalau kita sok suci kopar kafir, kopar kafir.
ujung-ujungnya ngebom. Orang ngebom jadi teroris itu bukan mati syahid, mati sangit. Tahu mati sangit? Gosong di sana. Di dunia gosong, di akhirat tambah gosong juga. Nggak boleh yang kayak gitu. Nggak boleh merasa paling beriman sendiri. Nggak boleh merasa paling baik sendiri. Karena ngapa? Itulah yang akan jadi calon penghuni neraka. Yuk kita baca hadisnya. Nabi bersabda, yakhruju qaumun yaqra'unal Qur'an. Akan keluar sekelompok orang, pasti akan keluar sekelompok orang. Ini bukan ramalan, sesuatu yang benar akan terjadi. Sinyalemen dari Nabi, pasti akan keluar sekelompok orang. Di mana sekelompok orang ini kata Nabi, mereka membaca Al-Quran, bahkan mereka bikin rumah-rumah tahfiz, bahkan mereka bikin pondok-pondok tahfiz. Mereka membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai. Bacaan Al-Quranmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai. Salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian tidak apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Nggak ada apa-apanya bacaan Quran kita. Nggak ada apa-apanya salat kita. Nggak ada apa-apanya dengan puasa kita. Dengan puasa mereka kita tertipu dengan solehnya mereka. Tapi apa kata Nabi? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Kasar banget nih hadis. Sahih Bukhari Muslim ini muttafaqun alaih. Saya aja bacanya agak malas, kasar hadisnya. Coba diterjemahkan kiri-kiri neraka. Kan agak lembut ya Pak. Segawan rokok. Kan ada lembutan. Loh, mengapa mereka ini hafal Quran? Abdurrahman bin Muljam yang bunuh Imam Ali itu hafal Quran 30 juz. Karena tadi ngapalnya nggak punya sanad, nggak hormat sama Nabi, durhaka. Kan sanadnya putus. Makanya santri kalau durhaka sama kiai nggak barokah ilmunya, ada aja masalahnya. Yang mahal ilmu itu bukan hafalannya loh Pak, sanadnya yang mahal itu. Ya kalau cuma ngapal, jangan ngapal aja di rumah. Bisa kok. Hafal Quran, percayalah sama saya. Hafalin terus hafal. Oh, lagu Trio Macan aja hafal kok. Iya kan? Itu mah nggak perlu sanad, nonton di YouTube hafal. Ini yang mahal tuh bukan ilmunya, sanadnya itu yang mahal. Mereka membaca Quran, sholatnya bagus-bagus, tapi mengapa mereka dikatakan anjing-anjing neraka? Dikarenakan mereka merasa paling beriman sendiri, mudah mengkafirkan orang, merasa paling sunnah sendiri, mudah membid'ahkan orang. Metro ini agak banyak sih ya. Itu yang jadi masalah Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah menyalah-nyalahkan orang. Walaupun keluar dari buntut ayam, yang penting telur ambil. Tapi walaupun keluar dari buntut sahrinong, tapi kuning-kuning, jangan tertipu. Ya alhamdulillah jebolan pesantren lapas kelas 2A Metro. Bahkan tadi ada yang sudah di juz yang ketiga. Subhanallah. Ini wajar jadi imam, pantas nanti pulang jadi imam di masjidnya masing-masing. Lagi pula Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Jadi kalau kita cinta terhadap Nabi, maka di surga, di akhirat nanti kita akan bersama Nabi. Nih kalau boleh milih nih, di akhirat nanti mau bersama Nabi atau sama almarhumah Jupe? Dua-duanya. Keren juga ya. Saya baru kali ini dapat jawaban dua-duanya. Rata-rata orang pengennya bersama Nabi aja gitu. Ini baru keren, baru ketemu di sini saya. Pengen dapat dua-duanya. Artinya kalau di akhirat bersama Nabi tergaransi pasti masuk surga. Tapi kalau di akhiratnya bersama Jupe, wallahu a'lam. Ya kalau Jupe masuk surga beruntung kita. Tapi kalau Jupe masuk neraka, yang repot kita. Kalau Jupe mah enak,
Begitu dikejar api neraka nyanyi dia. Is okay wae aku rapopo. Kita doakan karena almarhumah Jupe itu sakit sampai wafat juga sakit. Mudah-mudahan waktu mati tanpa dosa sama sekali. Karena sakit itu menghapus dosa. Termasuk nyantri di sini nih dihapuskan dosa-dosa. Amin. Habis dosanya. Makanya Jupe itu kemungkinan besar mati tanpa dosa. Jangankan yang kanker kayak Jupe. Wong pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita ini tiap sebulan sekali pening pala lah. Tinggal antem aja sama bodrek ya. Sebulan sakit pala, bulan depan sakit pala, dihapuskan dosa-dosanya. Karena itu kafarat kan sebetulnya. Itulah enaknya orang mukmin itu. Dia dapat nikmat, dia bersyukur, pahalanya berlipat ganda. Dia kena musibah, dikasih sakitkah dia, termasuk mondok di sini jadi kafarat, penghapus dosa-dosa. Inilah enaknya orang mukmin tersebut. Kebaikan dilipat gandakan, bahkan dijadikan kafarat, ujian pun dijadikan kafarat, penghapus dosa-dosa. Baik, hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara yang sangat saya hormati, kita punya sejarah hidup. Ini namanya sejarah. Bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita hindari. Imam Asy-Syafi'i pernah dipenjara karena dituduh Syiah. Jadi wajar kalau ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah sering dituduh Syiah. Karena imam kita juga dituduh Syiah. Wajar kalau kiai-kiai NU sering dituduh Syiah. Karena memang itulah kerjaan para pendengki, para pembenci ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mereka tidak bisa menandingi ilmunya, mereka tidak bisa membantah hujahnya, maka mereka jelek-jelekkan Syiah. Dulu Imam Syafi'i juga pernah dituduh Syiah, lalu dipenjarakan. Yang memenjarakannya Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifahnya orang baik itu. Imam Syafi'i luar biasa baiknya, tapi itulah yang disebut dengan fitnah. Tapi Imam Syafi'i apa kecewa? Tidak. Apa kata beliau? Saya mampir ke penjara sudah merupakan takdir bagian dari hidup saya. Harus begitu kita. Makanya kita ini belajar betulan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Makanya kita di dunia ini nggak boleh senang-senang amat, nggak boleh senang kelewat, nggak boleh bahagia sangat, nggak boleh. Setuju nggak kira-kira? Nggak boleh bahagia sangat, biasa-biasa saja. Malah begini, saya iri sama bapak-bapak ini, karena sudah membuktikan hadis ini. Dunia adalah penjaranya orang beriman. Ini sudah pembuktian. Setuju nggak? Saya gini Pak di Sutarjo, Mbien saya itu paling takut lah ceramah ke penjara tuh. Saya pertama kali diundang ke lapas narkotika Waihui. Waduh, pas saya lagi ceramah itu ada yang beler, ada yang ngeces gitu. Saya jadi bingung, nyambung nggak ya diceramahin itu. Saya paling takut dulu karena takut ditimpukin. Ternyata setelah saya ceramah, paling enak itu ceramah dengan santri di lapas. Karena apapun yang kita sampaikan masuk. Mengapa demikian? Manusia itu akan mulia, kata ulama, saat dia merasa banyak dosa. Dan manusia akan menjadi hina saat dia merasa paling suci. Betapa banyak orang yang bebas di luar sana, dia takabur, merasa hebat sendiri, merasa jago sendiri, merasa benar sendiri, dia akan jatuh kepada kehinaan. Makanya sebetulnya menceramahi orang yang merasa berdosa itu enak sekali.
Bahkan kita mendengar pun langsung ke hati, dikarenakan kita merasa kita hamba Allah Subhanahu wa taala dan berharap rahmat dan ampunannya. Cuman paling gak enak nyeramahin 3 golongan manusia. Kata kiai saya, jangan menceramahi 3 golongan manusia, nggak masuk nggak. 1, pejabat yang lagi zolim, jangan diceramahi, tersinggung. Jangan lihat Pak Desutarjo ya. Jangan lihat Pak Desutarjo. Tersinggung bener, tersinggung. Bukan yang ceramah kena marah, ajudannya kena marah. Lo pesen ya sama Pak Ustadz buat nyinggung gua, kata dia. Susah diceramahin. Yang kedua yang nggak bisa diceramahin itu orang kaya yang takabur. Nggak bisa. Saya pernah ceramah kumpulan orang-orang kaya, ngajinya di hotel. Selama saya ceramah nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Kok bisa? Saya ceramah di depan, mereka kan mejanya bundar-bundar tuh. Ngobrol masing-masing. Itu paling gak enak itu. Begitu saya ngelucu, nggak ada yang ketawa. Nggak ada. Pokoknya bulu kuduk saya langsung merinding, gering, malu. Ngelihat jam berapa ini. Perasaan lama betul waktunya. Nggak enak kan ngomong gak didengar orang. Mending ceramah di radio, los terserah orang mau dengar apa enggak. Yang penting ngoceh aja pokoknya. Oh bener kata kiai saya, ternyata ceramah sama orang kaya yang lagi takabur nggak bisa. Kecuali orang kayanya ditangkap KPK. Baru tuh ceramah Pak Kiai masuk semua. Baru. Orang kaya kalau lagi takabur nggak bisa diceramah, nggak masuk. Kemudian yang ketiga yang nggak bisa diceramahi itu orang gila. Nggak bisa. Orang gila jangan diceramahi. Saya pernah diundang ke rumah sakit jiwa. Males lah kata saya. Orang gila mah bukan diceramahi, gak dirukyah. Ngapain diceramahin? Karena begini, nyeramahin orang gila, kita tambah gila nantinya. Pan ada kejadian hari raya kurban Idul Adha, wayahnya motong kurban, bawa kambing ke tempat penjagalan. Ada si bapak bawa kambing ke tempat penjagalan. Lagi di jalan papasan sama orang gila, lagi garuk-garuk pala. Kata orang gila ini ngomentarin yang bawa kambing. Kata orang gila ini hari gini jalan-jalan bawa monyet. Berhenti si bapak, monyet. Oi, ini kambing, bukan monyet. Kata yang gila, siapa yang ngomong sama elo? Gua kan ngomong sama kambing. Allah Akbar. Subhanallah. Makanya nyeramain orang sedeng, kita jadi sedeng. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak rahimakumullah, al jannatu sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Dan di sini kita sudah membuktikan dan kita belajar. Jadikan ini pelajaran berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan setelah dari sini kita bisa menciptakan surga untuk diri kita dan keluarga kita serta masyarakat kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.